Happy couples yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita dalam keadaan yang baik, ya, sehat, dan sukacita senantiasa. Kali ini bersama dengan saya, Pramudia Hidayat, kita akan bersama-sama belajar dan merenungkan bagaimana menemukan dan mensyukuri kebahagiaan sebagai keluarga. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masih ada dalam situasi pandemi COVID-19. Dan kita tahu bersama-sama ketika kita menjaga protokol kesehatan, kita banyak melakukan kegiatan secara online. Ada istilah work from home, school from home, praise from home, ya. Semuanya dilakukan di rumah. Dan saya membayangkan saudara-saudara, idealnya setelah segala sesuatu dilakukan di rumah, maka seisi rumah menjadi makin sering ada bersama-sama. Tapi dalam kenyataannya, bukankah ternyata aktivitas kita jadi sibuk? Makin sibuk di rumah. Jadi yang satu rapat di mana, yang satu sibuk mengerjakan apa, seperti itu. Lalu kemudian satu sama lain ini sibuk sendiri-sendiri, tetapi mereka sebenarnya sedang berdekatan satu dengan yang lain. Jadi kalau ada istilah jauh di mata, dekat di hati. Nah, apakah kemudian kesibukan-kesibukan kita itu mengubah istilah itu? Sebaliknya, jauh di hati sebenarnya sedang dekat di mata. Nah, itu situasi pandemi. Nah, saudara-saudara, sekarang ceritanya pandemi ini sudah melandai dan kemudian kita ada dalam situasi yang baru lagi, ya. Perlahan demi perlahan, pekerjaan, ibadah, sekolah sudah mulai dilakukan secara onsite, ya. Kita mulai bisa berpergian begitu, aktivitas di luar, ya, sudah mulai pergi main di luar dan sebagainya. Nah, ini rasanya patut direnungkan dan kita pikirkan, kita perhatikan baik-baik. Jika situasi jauh di hati, dekat di mata itu masih membekas di dalam keluarga kita, dan kemudian kita sekarang ada dalam situasi bisa pergi keluar, apakah kemudian ini tidak akan jadi masalah yang lebih besar lagi? Dalam arti, ya udah, satu keluarga satu sama lain makin tidak punya kait-mengkait, makin tidak punya komunikasi, makin tidak punya kesempatan untuk bercengkerama. Nah, saya kira apa yang terjadi di rumah kita masing-masing ini patut kita pikirkan. Ya, setiap keluarga punya dinamikanya sendiri-sendiri, setiap keluarga punya kebiasaannya sendiri-sendiri, punya ritmenya sendiri-sendiri. Tetapi kita patut merenungkan tadi, ya, istilah itu. Kalau sampai jauh di hati, dekat di mata, apa yang mesti kita pikirkan? Apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti kita ubah? Supaya keluarga kita itu tetap indah adanya. Kita merasakan benar-benar pengen bersama dengan keluarga. Jangan sampai merasa dingin, jangan sampai merasa saya sudah tidak diperhatikan, jangan sampai saya merasa senang dengan kesibukan-kesibukan yang membuat saya kemudian sebenarnya makin jauh dari keluarga. Saudara, saya mau mengajak kita merenungkan satu istilah kesibukan. Ya, kita punya kesibukannya masing-masing. Sebagai anggota keluarga punya tanggung jawab masing-masing. Ada yang bekerja, ada yang sekolah, ada yang punya urusan-urusan lainnya. Tapi mari kita pikirkan, apakah urusan-urusan itu, pekerjaan-pekerjaan itu, studi-studi kita itu adalah segala sesuatu yang membuat kita tidak makin guyup di dalam keluarga. Pertama, tentang pekerjaan.
Orang bekerja, mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Sudah barang tentu, saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen, sebagai keluarga Kristen, menghayati bahwa pekerjaan itu bukan semata-mata soal saya mendapatkan uang, juga bukan semata-mata soal saya melakukan aktivitas secara rutin. Tetapi pekerjaan itu kan sesuatu yang adalah panggilan. Dan nilai yang terkandung yang kita pegang di dalamnya adalah nilai cinta. Sebagai keluarga, kita membutuhkan biaya, tetapi kita juga marilah mencukupi itu dengan cinta, kan? Saya bekerja, mencari uang. Kenapa? Karena saya mencintai keluarga saya dan kemudian saya mau menghidupi dan mencukupi segala kebutuhan mereka. Jadi orientasinya bukan uang, tetap keluargalah yang kemudian menjadi pusat perhatian. Bagaimana? Saya mencintai mereka. Saya ingin melakukan segala sesuatu untuk mereka. Arahnya bukan pada saya punya banyak, saya punya puas, tapi saya mau mengeluarkan, mengekspresikan, mengungkapkan cinta pada seluruh anggota keluarga saya. Dengan demikian, betapapun sibuk dengan pekerjaan, kita akan tetap senantiasa membagi, menyerahkan, meluangkan waktu untuk keluarga. Demikian juga untuk yang menempuh pendidikan. Ya bukan karena semata-mata supaya nanti saya pintar, supaya saya nanti punya karir bagus, supaya nanti saya hebat. Orientasinya saya, dan terus. Padahal ketika hidup bersama-sama sebagai keluarga, ketika seseorang diberkati pernikahannya di gedung gereja, dalam sebuah kebaktian, pernikahan itu kan salah satu esensinya dalam kekristenan adalah saya mau hidup bagi dia. Aku sehidup semati sampai maut memisahkan kita. Jadi betapapun itu istilahnya adalah saya sedang studi, maka ya studi saya pun pada akhirnya akan harus menjadi kebanggaan bagi keluarga saya. Menjadi masa depan daripada keluarga saya. Orientasinya adalah lagi-lagi keluarga, bukan saya. Aktivitas-aktivitas, misalnya ada aktivitas sosial, aktivitas bersama-sama dengan lingkungan masyarakat. Itu pun sekali lagi mesti diletakkan dalam pemahaman bahwa keluarga saya adalah bagian daripada lingkungan masyarakat dan mesti ikut mewarnai. Jadi semua aktivitas-aktivitas personal yang ada dalam keluarga itu tetap terarah pada kehidupan keluarga yang sedang kita jalani bersama-sama. Saudara-saudara, saya membaca 1 Timotius 5 ayat 8. Ini ayat ini saya ketika membacanya terasa begitu keras, ya. Begini bunyinya. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Tentu surat yang ditujukan kepada Timotius ini menjadi sebuah pesan bagi Timotius ketika akan menjalankan karya layanannya untuk memberitakan, ya, mengajar kepada orang-orang, ingin menekankan hal yang begitu penting dalam kehidupan bersama-sama dalam satu rumah itu. Peliharalah. Pelihara itu bukan cuma sekedar dicukupkan kebutuhannya, tetapi juga memberikan perhatian dan setia. Mengarahkan pandangan, pikiran, fokus kita pada kebaikan keluarga kita. Peliharalah sanak saudara itu seisi rumahnya. Ya, istilah murtad itu sebenarnya istilah tentang, ya, kepantasan, kesantunan. Ya memang itulah yang mesti kita pegang dan kita jaga bersama-sama sebagai orang-orang Kristen yang dihimpunkan Tuhan
menjadi satu keluarga. Saudara-saudara, mari hidupkan terus dekati hati di dalam kehidupan keluarga kita. Happy couples, Tuhan memberkati kita sekalian. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.